Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pagi hari ini kita selesai mengerjakan sholat subuh. Alhamdulillah kita kerjakan juga dengan berjamaah. Kita juga masih sempat dan mau duduk di masjid ini hingga waktu syuruk. Insyaallah mari kita niatkan untuk i'tikaf juga. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita kerjakan di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan ini juga menjadi bagian dari bentuk syukur kita, karena setiap harinya kita masih diberikan kesempatan hidup. Mudah-mudahan setiap kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mampu kita manfaatkan untuk menggapai bekal menghadapnya kelak nanti ketika sudah habis masa usia kita di dunia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang soleh yang senantiasa menghidupi sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan semua kita diakui oleh beliau sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan mengkaji materi lanjutan dari Sirah Nabawiyah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji sebuah peristiwa yang terjadi di usianya Nabi Muhammad SAW yang ke-35 tahun. Masih ingat Bapak Ibu, ada peristiwa apa di situ? 35 tahun usia Nabi Muhammad SAW. Bulan lalu. Tidak ada yang ingat? Peristiwanya adalah renovasi Ka'bah. Renovasi Ka'bah, pembangunan ulang bangunan Ka'bah. Kenapa Ka'bah dibangun ulang? Karena saat itu Makkah asaba sailun jarif, tertimpa banjir bandang. Fa'ausyakatil Ka'batu 'ala tasaddu'. Maka Ka'bah kala itu bangunannya hampir hancur. Maka sebelum hancur semuanya, orang-orang Makkah dengan berbagai macam kabilah sepakat ingin merenovasinya. Cuman kala itu mereka khawatir kalau mau merenovasi kan harus menghancurkan semua bangunan sampai rata dengan tanah. Cuman mereka khawatir barangkali kalau seandainya menghancurkan akan terjadi apa-apa. Sebab yang menjadi keyakinan mereka, Ka'bah ini ada yang jaga. Ka'bah ini ada yang jaga, dan mereka juga yakin bahwa yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari berbagai macam peristiwa, termasuk peristiwa penyerangan pasukan Abraha dengan gajahnya. Pasukan Abraha dengan gajahnya ini jumlahnya kan sangat banyak. Jumlah pasukannya kalau tidak salah sampai 40.000. 40.000 pasukan atau bahkan 60.000. Yang jumlahnya puluhan ribuan pasukan ini ketika mau menyerang Ka'bah tidak berhasil, bahkan dibuat kocar-kacir oleh seekor burung. Bukan seekor burung. Kalau seekor berarti nampaknya hanya satu, tapi banyak burung. Burung apa namanya? Burung ababil. Ya,
gajah atau pasukan atau manusia yang besar hanya dikalahkan oleh burung yang kecil. Ini kan sebuah fenomena yang ajaib, ya, aneh bin ajaib. Maka kala itu orang-orang Makkah meyakini karena tujuan Abraha dan pasukannya datang ke Mekah adalah buruk, yaitu ingin menghancurkan Ka'bah. Orang-orang Mekah akhirnya meyakini bahwa Ka'bah ada yang jaga. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaganya. Maka ketika akan merenovasi Ka'bah untuk menghancurkan bangunannya terlebih dahulu, mereka khawatir. Cuman akhirnya mereka menghancurkannya juga. Saat itu Al-Walid bin Mughirah yang mengawali penghancurannya dulu. Dia mengatakan, "Ana abda'ukum fi hadmiha." Aku yang akan mulai menghancurkan. Nanti kita lihat dalam kurun waktu 3 hari. Ya, dalam kurun waktu 3 hari kita lihat akan terjadi apa-apa enggak dengan saya. Kalau tidak terjadi apa-apa, maka artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang akan kita lakukan, renovasi Ka'bah ini. Tapi kalau terjadi apa-apa terhadap Al-Walid bin Mughirah, artinya Allah tidak meridhoi. Al-Walid bin Mughirah ini bapaknya Khalid bin Walid, Pak. Bapaknya Khalid bin Walid. Nah, ternyata tidak terjadi apa-apa. Apalagi saat itu Al-Walid bin Mughirah juga mengatakan, Allahumma inna la nuridu illal khair. Sebelum menghancurkan Ka'bah, Al-Walid mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kami tidak menginginkan dalam penghancuran Ka'bah ini kecuali kebaikan. Kalau yang diinginkan oleh Abraha dan pasukannya kan keburukan. Agar orang-orang tidak lagi mendatangi Ka'bah, mendatanginya ke Yaman, ke gereja yang ada di sana. Maka ini keburukan. Nah, yang terjadi di masyarakat Mekah, menghancurkan Ka'bah untuk merenovasinya bukan sebuah keburukan, maka akhirnya mereka menghancurkan secara totalitas dan membangunnya lagi. Ini kajian kita pada pertemuan sebelumnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di tahun ke-35 usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pagi hari ini kita akan mengkaji peristiwa demi peristiwa yang terjadi di tahun-tahun setelahnya. Seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada usia beliau 38 tahun. Pada usia beliau 38 tahun, saat itu, Bapak Ibu, orang-orang sudah mulai sangat sering membicarakan topik yang sangat hangat. Topik apakah itu? Pembahasan apakah itu? Pembahasan bahwa sudah semakin dekat Nabi akhir zaman akan muncul. Ini topik yang sangat hangat dibicarakan oleh banyak orang, bukan hanya di Mekah saja, tapi di luar Mekah. Nabi SAW diutus sebagai seorang Nabi usia berapa Bapak Ibu? Usia berapa? 40 ya. Di usia 38 tahunnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang sudah mulai membicarakan, tidak lama lagi nih Nabi akhir zaman akan muncul. Meskipun sebetulnya topik pembicaraan Nabi akhir zaman akan muncul sudah ada jauh-jauh hari sebelum tahun itu, jauh-jauh tahun sebelum itu. Bahkan di dalam kitab Injil pun sudah disebutkan, kitab-kitab sebelumnya juga sudah disebutkan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan di dalam surat As-Saff, di dalam surat As-Saff, bahwa Nabi Isa pernah mengatakan kepada Bani Israel, kaumnya Nabi Isa juga namanya Bani Israel, Bapak Ibu. Sama halnya dengan kaumnya Nabi Musa, sama-sama Bani Israel. Nabi Isa berkata, yang Allah berikan di dalam surat As-Saff, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Isa ibnu Maryam, ya bani
Israila inni atau anni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku ini pembenar atau orang yang datang membawa kebenaran, sekaligus membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat, min baina yadayya minat Taurat. Jika ada kesalahan-kesalahan, aku yang membenarkannya, dan aku juga datang sebagai pembawa kabar gembira, wa mubasyiran bi rasulin, bahwa nanti akan ada seorang rasul, ya'ti min ba'di, datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya siapa? Ahmad. Jadi nama lain dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Ahmad. Ya. Ini satu akar kata Bapak Ibu. Muhammad dan Ahmad itu satu akar kata dalam bahasa Arab. Berasal dari kata hamida yahmadu. Artinya sama-sama orang yang terpuji. Dan ini nama yang akan sering dijumpai di Mesir yang saya alami sendiri. Orang namanya Muhammad, anaknya namanya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya juga namanya Muhammad. Jadi kalau diurutkan bin-binnya itu semuanya Muhammad, Pak. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kalau enggak Muhammad, Ahmad. Ahmad Aid. Ahmad siapa gitu. Banyak sekali. Untuk membedakan Ahmad yang satu dengan Ahmad yang lainnya, biasanya belakangnya ada keluarganya, ada marganya. Disebutkan ayahnya dulu atau kakeknya, baru marganya. Kalau Muhammadnya banyak. Kalau enggak Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamad. Ya muter-muter cuma itu, Pak. Bukan enggak ada kreasi, bukan. Bukan enggak ada inovasi nama, bukan. Tapi karena saking cintanya mereka terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya lisan mereka sangat mudah mengucapkan sholawat. Bahkan sudah menjadi semacam apa istilahnya ya, budaya, bisa dikatakan budaya. Jika mereka bertengkar, ya, sudah menjadi kebiasaan. Jika mereka bertengkar, cara melerainya Pak, dengan sholawat Pak. Ya, kalau ada di antara mereka yang sudah mulai kelihatan emosi, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sambil begini, sholli ala Muhammad. Terus dia ngucapin sholawat, berhenti pada amarahnya, emosinya. Begitulah yang saya alami. Hadirin hadirin rahimakumullah. Jadi nama lain Nabi Muhammad adalah Ahmad, dan inilah yang dikabarkan oleh Nabi Isa jauh zamannya sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Nah, semakin dekat, maka semakin dekat Nabi akhir zaman ini, Nabi Muhammad SAW akan muncul, akan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semakin intens juga pembicaraan orang-orang bahwa Nabi akhir zaman akan segera muncul. Amma ahbaru Yahud wa ruhbanun Nasara fa'amma wajadu fi kutubihim min sifatihi wa sifati zamanihi. Orang-orang Yahudi dengan para rahibnya, ya, dengan para rahibnya, mereka mendapatkan informasi tentang kemunculan Nabi akhir zaman dari kitabnya, Taurat, termasuk juga para pendeta Nasrani. Dua orang ini atau dua sekte ini mendapatkan informasinya dari kitab yang masih asli, yang mereka yakini. Bukan hanya namanya, bukan hanya sosoknya, ciri-cirinya seperti apa, tapi di zaman apa pun juga disebutkan di dalam kitab Taurat Injil, Bapak Ibu.
Ya, jadi memang betul-betul sangat detail. Bahkan kalau panjenengan masih ingat dulu ketika kita membahas peristiwa yang terjadi di usia 12 tahunnya Nabi Muhammad SAW, manakala Nabi SAW pergi berdagang dengan Abu Thalib ke Syam. Di Syam itu Nabi SAW diajak oleh rombongan Quraisy, rombongan kafilah dagang Quraisy untuk berdagang di sana, lalu ditemui oleh pendeta Nasrani yang awalnya pendeta Nasrani ini tidak tertarik dengan rombongan Quraisy kalau datang ke Syam. Saat itu tertarik, pengen dekati karena ada sesuatu yang menarik, yaitu satu pemuda yang ikut mencuri perhatian mereka. Kenapa? Karena selalu diteduhi bayangan, Pak. Selalu nyaman, posisinya nggak panasan. Jadi kalau jalan awalnya selalu ngikuti, kalau duduk di pohon dia dinaungi, sementara rombongan Quraisy yang lain juga duduk di pohon tapi tidak dinaungi oleh bayangan-bayangan, jadi kepanasan. Nah, ini yang mencuri perhatian pendeta Nasrani tersebut. Nah, setelah diusut demi usut, kemudian ditanyakan kepada pemimpin rombongan Quraisy kala itu adalah Abu Thalib. Siapa itu? Dia adalah Muhammad. Dari mana? Dari Quraisy. Maka kemudian akhirnya dipastikan bahwa dia ini calon nabi. Kau bisa tahu? Nah, ini nih Bapak Ibu. Dia mengetahui informasi bahwa menetapkan Muhammad ini calon nabi dari kitabnya, Bapak Ibu. Di dalam kitab kami disebutkan bahwa kelak nanti di akhir zaman akan muncul nabi dengan ciri seperti ini, lewat di jalan ini, di zaman ini, dengan ciri-ciri kalau kalau jalan kemudian awannya menaungi, bayang-bayang pohonnya juga menaungi, dan semacamnya. Itu semuanya dijelaskan secara lengkap, detail di dalam kitab-kitabnya. Ya, cuman sayangnya, dan ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, kenapa kok sudah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, baik Taurat maupun Injil, begitu muncul Nabi akhir zaman, kok nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Itu ya. Ini yang menjadi pertanyaan besar kita. Tapi para ulama menjelaskan di antara sebabnya mungkin karena ternyata Nabi yang muncul ini bukan dari kalangan keluarga mereka, Pak. Bukan dari kalangan suku mereka. Nabi yang biasanya munculnya bukan dari Arab, ini muncul dari Arab. Ya, kan Nabi yang biasa Allah Subhanahu wa taala utus sebelum Nabi Muhammad itu muncul dari keluarganya jalurnya Ishak. Nabi Ibrahim punya dua anak ya, Ismail dan Ishak. Yang sering muncul nabi-nabi di setiap zaman itu dari jalurnya Ishak. Nah, Nabi Muhammad ini muncul dari jalurnya Ismail. Maka ini yang menjadi salah satu sebab kenapa kok Yahudi dan Nasrani tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi orang Yahudi dan orang Nasrani mendapatkan informasi bahwa Nabi akhir zaman akan muncul tidak lama lagi, termasuk para dukun, Bapak Ibu. Termasuk para dukun. Wa amma kuhanul Arab, para dukun dari kalangan orang Arab, mereka juga membicarakan akan munculnya Nabi akhir zaman. Cuman para dukun ini mendapatkan informasinya bukan dari kitab, karena mereka nggak punya kitab. Terus dapatnya dari mana? Dari syaitan dan jin yang mencuri informasi dari langit. Fa'atathum bihis syayatin minal jinni fima tastariqu minas sam'i minas sama' qabla an tuhjaba an dhalika biqathfi bin nujum. Mereka mendapatkan informasi dari langit, di mana syaitan ini mencuri, ya, mereka mendapatkan informasi dari syaitan, di mana syaitan ini mencuri informasinya dari mana? Dari langit, ya, dari langit. Jadi semua informasi yang ada di dunia, Bapak Ibu, hakikatnya itu berasal dari langit. Ini keyakinan kita. Bagaimana prosesnya Allahu a'lam. Nah,
Di beberapa kesempatan setan itu berhasil mencuri informasi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan bintang untuk menghalau usaha setan tadi mencuri informasi yang datang dari langit. Karenanya di dalam surat Al-Mulk yang panjenengan sudah menghafalnya, salah satu fungsi adanya bintang itu digunakan untuk apa? Untuk menghalau upaya syaitan mencuri informasi dari langit. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami telah menghias langit dunia dengan lampu-lampu. Lampu-lampu di sini yang maksudnya apa? Bintang. Jadi fungsi bintang termasuk diantaranya yang disebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kelima ini adalah menjadi hiasan. Bayangkan kalau langit nggak ada hiasannya, nggak ada kelap-kelipnya, gelap, nggak cukup sinar bulan meneranginya, dan akan lebih indah kalau ada bintangnya. Maka fungsi bintang yang ada di langit itu yang pertama adalah apa? Hiasan. Yang kedua, rujuman lisyayatin. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai bahan lemparan untuk melempar syaitan yang berusaha mencuri informasi dari langit. Jadi singkatnya, intinya memang dukun itu mendapatkan informasi dari langit. Tapi terkadang syaitan itu kan ketika mendapatkan informasinya menyampaikannya tidak sesuai dengan fakta. Jadi sesekali dan apa istilahnya, jangan sesekali pun kita mempercayai informasi dari syaitan. Jadi misalkan nih Bapak Ibu, panjenengan meruqyah, kemudian orang yang sedang diruqyah ini sampai kesurupan dan dia bisa diajak ngobrol. Dia menyampaikan informasi A, B, seterusnya, informasi ini, informasi itu. Panjenengan jangan bermudah-mudahan menerima informasi, percaya informasi yang disampaikan oleh orang yang kerasukan itu. Itu syaitan yang sedang mengelabuhi kita, yang sedang mengelabuhi orang yang sedang meruqyah. Makanya sebetulnya disarankan kalau meruqyah itu jangan ada dialog. Jangan ada dialog antara peruqyah dengan yang diruqyah. Itu kesempatan syaitan Bapak Ibu, melemahkan peruqyah, mengelabui peruqyah, dan syaitan itu berani berbohong. Berani berbohong, sekian banyak kebohongan dia sampaikan untuk melemahkan satu kebaikan. Ya, untuk menutupi satu kebaikan. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, mereka berani berbohong 99 kali hanya untuk satu kebaikan yang ditutup. 99 kali keburukan yang mereka sampaikan hanya untuk menutupi apa? Satu kebaikan. Luar biasa ini. Semangat sekali mereka, Pak. Semangat untuk menyesatkan manusia. Nah, jadi tiru semangatnya, bukan upayanya, bukan upaya untuk menyesatkannya, bukan berbohongnya. Ya. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Jadi tiga aspek golongan manusia tadi mendapatkan informasi masing-masing dari sumbernya. Orang-orang Yahudi dapat informasi dari sumber kitabnya, Nasrani dari sumber kitabnya, Al-Quhan pendeta dari sumbernya juga, tapi sumbernya yang tidak valid, sumbernya dari syaitan yang rajim. Dan syaitan ini selalu menyesatkan manusia. Nah ini obrolan orang-orang zaman itu
kala Nabi Muhammad SAW berusia 38 tahun. Semakin intens mereka mengobrolkannya. Maka selain menjadi bahan obrolan, orang-orang zaman tersebut juga sudah mulai mengupayakan untuk bertemu dengan Nabi akhir zaman. Di antaranya Bapak Ibu, seorang yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Dia adalah orang yang yabtagid dinal haq, mencari agama yang benar. Tidak lain dan tidak bukan, orang yang membawa agama yang benar adalah Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Cuman Zaid bin Amr bin Nufail ini, qadarullah nanti di akhirnya dia tidak, di akhir zamannya dia, di akhir hayatnya dia tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi saat itu Zaid bin Amr bin Nufail ini sudah mencari tahu, datang ke sana kemari, lintas negara untuk mencari agama yang benar yang dibawa oleh Nabi akhir zaman. Ketika bertemu dengan ahbar Yasrib, para rahib yang ada di Yasrib ini Madinah dulu. Ya, mereka menjalankan agama yang benar dari Nabi sebelumnya. Zaid bin Amr bin Nufail bertanya, di mana aku bisa bertemu dengan Nabi akhir zaman? Kemudian disarankan agar pergi ke tempat lain, yaitu bertemu dengan rahib yang ada di Syam. Jadi aslinya sudah berada di Madinah Bapak Ibu, disarankan untuk pergi kemana? Ke Syam. Syam ini Palestina sekarang. Ini kan berarti lintas negara, untuk mencari informasi yang benar. Begitu sampai di Syam, ternyata rahib yang ada di Syam menyarankannya untuk pergi lagi ke Madinah, ke Yasrib. Para rahib yang ada di Madinah, yang ada di Syam itu berkata kepada Zaid bin Amr bin Nufail, "Atas'alu an dinin ma na'lamu ahadun ya'budullaha bihi illa syaikhan fil jazirah?" Apakah kamu bertanya tentang agama yang kami tidak mengetahuinya kecuali yang dibawa oleh seseorang yang ada di Jazirah Arab? Sudah berangkat dari Jazirah Arab, sudah berangkat dari Yasrib ke Syam. Begitu sampai di Syam, disarankannya pergi lagi ke Madinah, ke Yasrib. Ini kan perjalanan yang tidak pendek Bapak Ibu. Apalagi dahulu belum ada kendaraan seperti zaman sekarang. Nggak ada kereta cepat, nggak ada busnya, proyeknya yang ada di Indonesia dengan sekian banyak hutang. Nggak ada pesawat. Dulu adanya apa Pak? Dulu adanya apa? Unta. Cepat-cepatnya apa? Kuda. Menggunakannya kuda. Coba kalau jalan kaki, nanti ada yang jalan kaki Pak, mencari agama yang benar, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saya akan sebutkan nanti contohnya. Jadi Zaid bin Amr bin Nufail ini bolak-balik dari Jazirah Arab ke Syam, dari Syam ke Jazirah Arab, hanya untuk menemui atau bertemu dengan sosok manusia yang dinobatkan sebagai Nabi akhir zaman. Tapi qadarullah, usianya nggak kesampaian. Sebelum Nabi Muhammad SAW dinobatkan sebagai seorang Nabi, Zaid bin Amr bin Nufail terlebih dahulu meninggal dunia. Makanya di sini Nabi Muhammad SAW berkomentar tentang kematiannya Zaid bin Amr bin Nufail. Ya, beliau bersabda, "Ya'ti yaumal qiyamati ummatan wahdah." Dia kelak nanti di hari kiamat datang sendirian, tidak bersama rombongan Bapak Ibu, karena meninggal dalam keadaan beriman terhadap Nabi akhir zaman, tapi sebelum Nabi akhir zaman ini diutus. Ya'ti yaumal qiyamati ummatan wahdah, datang sendirian di hari kiamat. Ini salah satu dari sekian banyak cerita orang yang mencari
Nabi akhir zaman ingin bertemu dengannya. Kemudian orang lain selain Zaid bin Amr bin Nufail seperti Salman Al-Farisi. Kalau Salman kenal ya Pak ya? Ini nama yang masyhur. Salman kenal di mana? Oh, banyak di sini nama Salman. Nama Salman, Salman Al-Farisi. Kalau mendengar kata Al-Farisi, yang perlu kita garis bawahi, Al-Farisi ini berasal dari mana? Faris, Persia. Berarti dia bukan orang Arab. Persia sekarang itu Iran. Ya. Persia sekarang adalah Iran. Bayangkan Bapak Ibu, dari Iran ujungnya nanti sampai di Madinah. Dari Iran ujungnya sampai di Madinah. Dan Salman ketika melintasi negara demi negara dari Syam, dari mana? Dari Iran ke Madinah, itu dengan berjalan kaki. Berjalan kaki. Nih, saya sebutkan runtutan negara yang dilaluinya. Hanya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Walhamdulillah kesampaian. Salman pergi dari Iran, melewati Palestina. Kemudian dari Palestina melewati Irak, Mosul namanya dulu, di kawasan Mosul. Setelah sampai ke Irak, jalan lagi ke arah Aljazair. Aljazair ini di mana sekarang? Afrika ya, Afrika, Algeria dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian dari Algeria, dari Aljazair, jalan lagi ke Romawi, di Eropa. Sudah berapa negara tadi? Pertama dari Iran ke Palestina. Palestina negara pertama yang dikunjungi. Dari Palestina ke Irak 2. Dari Irak ke Jazair 3. Kemudian dari Jazair ke Romawi di Eropa. Dari Afrika ke Eropa, benua Afrika ke benua Eropa. Baru dari benua Eropa atau dari Romawi, beliau sampai ke tujuan akhirnya, yaitu di Jazirah Arab atau di Madinah. Ya, disitulah kemudian Salman Al-Farisi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan 5 negara Pak dilalui oleh Salman untuk bertemu dengan Nabi akhir zaman. Inilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan beliau melaluinya dengan apa? Jalan kaki. Berapa ratus kilometer, berapa ribu kilometer itu Pak? Berapa kira-kira? Allahu a'lam, saya nggak pernah menghitungnya juga, nggak pernah jalan-jalan seperti itu. Jalan-jalannya kita paling alun-alun. Ini jalan-jalannya Salman lintas negara luar biasa. Mungkin ini salah satu yang menjadi motivasi orang-orang zaman ini Pak untuk naik haji dengan jalan kaki. Ada yang modelnya begitu. Ya, ada. Banyak. Kalau naik motor ada. Naik sepeda juga ada. Iya kan? Jalan kaki juga ada, Pak. Bahkan bisa jadi yang jalan kaki, yang naik motor, yang naik sepeda ini hajinya lebih cepat dibanding yang nunggu antrian. Kalau nunggu antrian kan berapa sih sekarang? 30-an tahun, Pak. Konon katanya sekarang disamaratakan di semua wilayah itu, baik di Jawa maupun di Sumatera maupun dimanapun itu, disamaratakan 29 tahun atau 30-an tahun. Naik motor nggak sampai 30 tahun, Pak. Setahun aja nggak sampai mungkin. Kemarin yang dari Jambi itu naik motor sampai ke Saudi, kalau nggak salah ya 11 bulan atau 10 bulan sampai sana. Nggak ada setahun. Ya, ini kesempatan ini. Barangkali panjenengan pengen mencoba. Bismillah. Mudah-mudahan diberikan kuota hajinya oleh kerajaan Saudi Arabia.
Saya. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah, ini perjalanan Salman. Kemudian Bapak Ibu, di dalam perjalanannya Salman ini bukan mulus perjalanannya, tentu ya banyak halangan rintangan, ujiannya juga. Salman mengalami kekurangan bekal, Salman mengalami kecapean, bahkan mungkin sakit. Bahkan juga di sini disebutkan di dalam perjalanannya Salman pernah dijual belikan menjadi seorang budak. Dulu kan masih ada perbudakan. Salman niatnya pengen membantu orang lain, ternyata alih-alih dia dimanfaatkan, dijadikan sebagai budak dan dijual. Tapi alhamdulillah, masya Allah, ini hikmah dari peristiwa tersebut. Dengan statusnya Salman menjadi budak, ternyata majikannya ini pergi ke Madinah, Pak. Karena di sana ada pasar budak. Ya, majikannya pergi ke Madinah, menjual Salman di situ. Sampai Mak Salman di situ sudah. Dan disitulah kemudian bertemu dengan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa perjuangan Salman untuk bertemu dengan Nabi akhir zaman, adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak cerita-cerita yang lain yang disebutkan oleh para ulama, ya, di mana mereka berupaya untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kesampaian, ada yang tidak. Nah, intinya di sini orang-orang sudah mulai intens membicarakan tidak lama lagi bahwa Nabi akhir zaman akan muncul. Ini di usia Nabi Muhammad SAW 38 tahun. Kemudian Bapak Ibu, semakin bertambah usia Nabi, semakin banyak juga tanda-tanda yang bermunculan, alamat yang bermunculan. Di antara tanda-tanda yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW sendiri adalah adanya benda mati yang bisa ngomong, Bapak Ibu. Benda mati di sini seperti batu. Batu bisa ngomong, Pak. Ini juga diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Ketika beliau sedang berjalan di sebuah jalan, tiba-tiba ada suara salam. Ada suara salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Fayaltafitur rasulu haulahu wa an yaminihi wa an shimalihi fala yara illa syajara wal hijarah. Ketika Nabi mendengar salam, beliau tengok kanan, tengok kiri, di sekelilingnya kok nggak ada orang, tapi ada suara salam, Pak, ada ucapan salam. Beliau tengok kanan, tengok kiri, tengok sekelilingnya nggak ada orang, hanya ada batu dan pohon. Famakatha Rasulullah SAW, maka Nabi SAW pun diam. Kadzalika yara wa yasma' ma sya'allahu ayyamkus. Beliau mendengarkan sesuatu, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mendengarkan salam tapi nggak ada orangnya. Coba kalau ini terjadi pada kita. Ya, kita sedang jalan di sebuah jalan, nggak ada orang satupun di situ, tiba-tiba ada mengucapkan Assalamualaikum. Gimana rasanya, Pak? Jawab nggak itu kira-kira? Apalagi kalau sedang jalannya di malam hari. Assalamualaikum. Ayo Pak, gimana? Merinding nggak itu? Syukur-syukur bisa jawab, ternyata sudah lari duluan. Syukur-syukur sudah lari, ternyata sudah pingsan duluan. Ini yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Mendengarkan salam tapi bukan orang yang menyampaikan. Ternyata adalah pohon, batu yang menyampaikan salam. Dan Nabi SAW, Bapak Ibu, baru tahu bahwa yang menyampaikan salam adalah batu dan pohon setelah jadi Nabi. Setelah jadi Nabi. Beliau mengungkapkannya di dalam hadis, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'as. Sesungguhnya aku tahu ada batu di Makkah yang dulu pernah mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus.
Inilah a'rifuhul an. Saya baru tahu bahwa ternyata yang mengucapkan salam kepadaku itu batu, baru tahu sekarang, al-an. Maksudnya ketika sudah menjadi nabi. Ya, dan ini hanya Nabi SAW Bapak Ibu yang mengalaminya. Mungkin kala itu, kalaupun ada para sahabat di sekelilingnya, ya, yang mendengarkan ucapan salamnya hanya Nabi Muhammad SAW. Para sahabat nggak mungkin mendengarkannya, karena ini termasuk irhasot. Ya, jadi ada istilah mukjizat, ada istilah irhasot. Kalau mukjizat, sesuatu yang di luar nalar terjadi ketika sudah menjadi nabi. Kalau irhasot, sesuatu yang di luar nalar terjadi sebelum beliau menjadi nabi. Ini istilah-istilah Bapak ya. Jadi kalau ada ujian, panjenengan bisa menjawab. Ya, apa yang dimaksud dengan irhasot, apa yang dimaksud dengan mukjizat, apa bedanya? Ya, jadi bedanya apa? Kalau mukjizat terjadinya setelah menjadi nabi, kalau irhasot terjadinya sebelum menjadi nabi. Ya, di antara contoh irhasotnya ini, benda mati bisa mengucapkan salam, bisa ngomong. Meskipun sebetulnya mereka bukan benda mati, Pak. Kita nilainya saja benda mati. Mereka itu benda hidup, karena yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan setiap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya bertasbih, mensucikan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada segala sesuatu di muka bumi ini kecuali mereka bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la ta'rifuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak mengetahui bagaimana cara bertasbihnya mereka. Kalau kita kan bertasbihnya subhanallah, berzikir, alhamdulillah, dan seterusnya. Tapi kalau bertasbihnya mereka benar-benar mati, kita nggak tahu. Kemudian hadirin sekalian, tadi masih kaitannya dengan irhasot. Ini bagian dari irhasotnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita tarik ke belakang lagi. Irhasot yang pernah terjadi menimpa Nabi Muhammad SAW, seperti ketika beliau berusia 4 tahun. 4 tahun, panjenengan masih ingat nggak? Proses pembelahan dadanya Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh malaikat. Dibelah dadanya, kemudian dicuci hatinya, diambil hatinya, ditaruh di bejana. Di dalam bejana itu ada air zam-zam. Setelah bersih, diletakkan lagi di dalam dadanya Nabi Muhammad SAW. Dibelah dadanya tanpa ada alat seperti sekarang, Pak. Zaman sekarang, Pak. Nggak ada bius juga tuh. Gimana rasanya kira-kira? Dibelah tanpa ada bius. Tapi ini yang belah malaikat. Ya. Dan ini juga disaksikan sendiri oleh Anas bin Malik ketika menjadi pelayannya Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW membuka bajunya, didapati di situ ada bekas jahitannya. Di dadanya Nabi ada bekas jahitannya. Ya, ini namanya apa tadi? Irhasot. Sesuatu yang terjadi di luar nalarnya manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadirin sekalian rahiman rahimakumullah, ini suruh jam berapa ya? 50. Ya, berarti sekitar 55 menit lagi ya. 55 menit. 5 menit lagi maksudnya. Baik. Selain kejadian benda mati bisa menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, ternyata Nabi Muhammad SAW tiba-tiba Bapak Ibu, beliau dibuat suka berkhalwat. Ya, dibuat suka berkhalwat. Ketika usia beliau 39 tahun, ini kan sudah mulai mendekati 40 ya. Ketika usia beliau 39 tahun, hubbiba ilaihil khalwah. Beliau dibuat suka, dibuat cinta berkhalwat, menyendiri, bertahanus. Fakana yakhlu bi ghari Hira. Dan kala itu beliau memilih tempat gua Hira
sebagai tempat untuk bertahanusnya, sebagai tempat berkhalwatnya di Gua Hira ya Bapak Ibu. Sebab ada gua lain yang terkenal ketika kita belajar sirah nabawiyah selain Gua Hira, gua apa? Gua Sur, Gua Thur. Kalau Gua Hira menjadi gua pertama kali wahyu turun, ya, diturunkan di Gua Hira itu ketika Nabi SAW sedang berkhalwat. Adapun Gua Sur, gua apa? Gua apa, Pak? Gua yang dijadikan tempat transit proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama siapa? Bersama Abu Bakar ke Madinah. Jadi sebelum ke Madinah mampir dulu di Gua Sur. Ini salah satu tujuannya juga untuk mengkelabuhi kejarannya orang-orang musyrikin yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi misalkan Madinah berada di sebelah utara, maka umumnya orang itu kalau mau ke Madinah ya harusnya ke arah utara. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak ke arah utara, muter dulu Pak. Muternya mungkin ke arah selatan dulu, kemudian belok ke arah timur. Nah di timur itu ada Gua Sur. Istirahatlah beliau di situ selama berapa lama? 3 hari kalau nggak salah, 3 hari 3 malam. Ya, dan di situ Nabi SAW sembari mengintai gimana kondisi di luar dengan memerintahkan kepada budaknya, termasuk juga Fatimah kala itu secara rutin mengirimkan makanan ke Gua Sur. Ya, karena nggak mungkin selama di dalam gua nggak makan nggak minum. Ya. Makanya di situ ini ada cerita sendiri, nanti proses hijrahnya insya Allah nanti kita ceritakan. Jadi intinya Gua Sur adalah gua yang dijadikan tempat transit. Adapun Gua Hira, gua yang menjadi saksi bisu wahyu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, hingga nanti akhirnya Nabi SAW menerima wahyu pertama. Itu pembahasannya insya Allah Ta'ala akan kita kaji bersama di pertemuan berikutnya. Jadi kajian kita sudah sampai di tanda-tanda kenabian bermunculan, orang-orang sudah mulai intens membicarakan. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan bercerita tentang proses turun wahyu pertama kali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita karena kita mengkaji sirah nabawiyah secara kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan ini kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan Nabi SAW mengakui kita sebagai umatnya, sehingga Allah izinkan untuk kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al'afu minkum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.